Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sesi doa pagi. Nah, saatnya kita mencari wajah Tuhan, kita akan doa, kita akan dengarkan sharing firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini sungguh indah kami bisa masuk dalam hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau menyembah, mau mendekat dalam kasih dan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, biarkan kami merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Yes. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali lagi kita pujikan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur
di kakimu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan Engkau Tuhan, oh, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kakimu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalammu. Oh, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Dia. Oh, hingga nyata kemuliaan-Mu. Hiramana sikarana-nana-mayase. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Ya nama-nama kasih karana-maya syana maranamu. Kiriamana-mayase. Yesus, haleluya. Oh, ya nama-nama kasih kiara lama ya karena lama. Kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Kiriamana-maya sikara lama ya so. Haleluya. Kiriamana-maya sikara lama ya so. Kiriamana-maya so. Haleluya. Haleluya. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Sekali lagi, sebab hidupku
bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Oh, Bapa, kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kami mendekatkan diri kami ya Tuhan dalam kasih dan hadirat-Mu. Karena kami tahu we need you God. Kami perlu Engkau. Biarkan kasih-Mu yang menaungi kami. Kasih-Mu yang pagi hari ini Tuhan memberikan kelegaan, damai sejahtera-Mu kami rasakan. Tuhan, ajar kami untuk terus mengenal kasih dan hadirat-Mu semakin dalam ya Tuhan. Untuk kami bisa berjalan di dalam kekuatan, berjalan di dalam tuntunan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Kami mau dengarkan sabda-Mu, kami mau dengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang saya kasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi ya dalam doa pagi. Doa pagi kali ini kita sudah ada di bulan Desember. Kita kan tutup tahun ini 2025 dengan hati yang bersuka cita. Katakan amin. Nah, saya kasih judul renungan pagi hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, menjelang akhir tahun ini, mari Bapak Ibu kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita kembali lagi kepada esensi yang semula, yaitu kita mendekat kepada Yesus. Kita lebih lagi di akhir tahun ini mencari wajahnya. Mungkin sudah lewat 1 tahun 2025, banyak hal kita lewati bersama dengan Tuhan tentunya, baik itu suka maupun duka, mungkin ada tantangan dan halangan, ada masalah yang belum terselesaikan. Tapi marilah kita dengan hati yang bukan ketakutan memasuki tahun 2026. Kenapa Tuhan kok masalahku belum dijawab? Kenapa masalahku masih ada? Percayalah, Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, hari ini kita kembali kepada satu esensi yang mula-mula. Kita harus tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menanti-nantikan Dia. Sebab orang yang mendekat dalam hadirat-Nya, pasti itu akan mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saatnya mungkin kita meriset hati kita kembali. Barangkali ada hal-hal yang kita belum lakukan, ada sesuatu yang harus kita lepaskan, kita harus bertobat. Tuhan akan ingatkan banyak hal ketika kita itu mendekat dalam kasih dan hadirat-Nya. Jangan sampai kita terus di akhir tahun ini malah kita menjauh. Mungkin kita di bulan Natal kita merasakan banyak perayaan, banyak ini itu ya. Jangan fokus hanya kepada itu, tapi ayo mari kita saat ini mendekat kepada Tuhan. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Kemudian kita lompat nanti di ayat yang ke-6 sampai ke-9 ya. Saya bacakan ayat yang kedua, Mazmur 62 ayat kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ayat 3, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kita lompat ke ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. 7, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Selah.
Nah, pembacaan firman Tuhan ini biarkan pagi hari ini menguatkan kita kembali ya. Di sini dikatakan ayat yang kedua dengan jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kenapa sih? Ada beberapa alasan ya. Kenapa kita itu tenang jika kita itu dekat dengan Allah, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu harus kita dengan sengaja mencarinya. Bukan kita biarkan aja sebab kemalasan dan rasa kantuk barangkali atau kesibukan itu menghalangi kita untuk kita itu berusaha mendekat. Karena Tuhan itu terlebih dahulu mendekat kepada kita. Nah, kitanya yang mungkin kurang tanggap dalam hal ini ya. Nah, yang pertama, kenapa sih kita itu tenang dekat Allah? Yang pertama, kita sudah baca tadi di ayat 2 dan ayat 3. Sebab daripadanya lah ada keselamatan ya. Yesus itu adalah sumber keselamatan kita. Itu yang pertama. Dialah sumber keselamatan. Tiada nama di atas segala nama di muka bumi ini yang tunduk pada nama Yesus. Dia sudah mati dan bangkit di hari ketiga dan oleh darahnya kita ditebus. Nah, kita harus reminder diri kita kembali. Apakah kita masih berjalan dalam keselamatan Tuhan? Apakah kita masih menjaga hidup kita ini dalam track yang benar? Kita tidak keluar jalur dan meninggalkan keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu sendiri Tuhan gak pernah tarik kembali karena dia sudah mati. Tapi kita sendiri yang seringkali menolak atau meninggalkan keselamatan itu. Alias kita itu keluar dari jalur kasih karunia Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita pastikan kembali di ending tahun 2025. Pastikan hati dan iman kita ini apakah kita masih yakin dan percaya penuh bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memberikan keselamatan kepada kita. Ingatkan dalam jiwa kita, terutama dalam pikiran kita, bahwa aku ini miliknya Yesus. Mungkin kita itu melewati masalah berat, tantangan, ataupun juga bisa jadi kesenangan dunia, sehingga itu membuat keyakinan kita itu goyah. Kita bisa jadi luntur dengan cinta kepada Tuhan. Ya, ingatkan kembali bahwa di dunia ini kita itu sudah dibebaskan daripada segala kutuk, daripada segala sakit penyakit, daripada segala hal-hal yang buruk, ketakutan dan berbagai-bagai kelemahan dalam badan. Nah, sebab setiap roh yang ada di dunia kita harus yakinkan itu sudah bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Segala kutuk dipatahkan. Mungkin hidup kita masih banyak terintimidasi, masih juga mengalami masalah. Ingat Bapak Ibu, di dalam alam rohani semuanya sudah selesai. Tuhan sudah tanggung, sudah hapuskan itu. Sudah menerima kita sebagai anaknya yang kudus. Kita dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Tapi dalam hidup ini, di dunia yang jatuh, peperangan rohani masih terjadi. Iblis berusaha melancarkan tipu dayanya, ya, di mana dunia ini penuh gejolak, ada masalah, ada tekanan di kanan kiri yang membuat kita nggak yakin lagi. Apa Tuhan ini ada ya? Apa aku benar-benar sudah diselamatkan ya? Kok aku masih tertimpa ini dan itu? Kenapa Tuhan tidak tolong aku? Nah, hal-hal tersebut itu bisa mengikis keyakinan iman kita, bisa digoyahkan. Itulah tipu daya iblis. Ingat cerita si Petrus, ya, Rasul Petrus sebelum dia menjadi rasul, dia juga gampang sekali terombang-ambing. Ada satu cerita kisah yang mungkin kita tahu, dia berjalan di atas air. Ketika dia fokus kepada Tuhan Yesus di depannya, dia dengan penuh keberanian dan keyakinan melangkah keluar dari perahu dan berjalan dengan imannya menuju kepada Yesus. Dia berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya sudah berubah, dia melihat keadaannya, kanan kiri ada hembusan angin, badai yang menerpa, gelombang air itu menerpa wajahnya, rasa dingin dan lain sebagainya. Dia menjadi goyah dan takut. Loh, kenapa ini terjadi? Nah, dia begitu goyah,
dia jatuh, dia tenggelam. Tapi untunglah Yesus Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia memegang tangan Petrus, mengangkatnya kembali ke dalam perahu. Itu mengingatkan cerita ini bahwa kita itu beruntung punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dia selalu menarik tangan kita, menggandeng tangan kita, menggendong saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi, kita kembali menguatkan iman kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan kita jangan kecewa kepada Dia walaupun badai gelombang hidup masih menerpa saudara. Nah yang kedua, kita loncat di ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Firman ini diulang-ulang terus. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanyalah harapanku. Nah kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam Yesus itu ada pengharapan. Pengharapan dalam Yesus bukan kepada yang lain ya. Bukan kepada Allah yang lain. Itu tidak pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti berharap kepada Dia. Walaupun mungkin belum dapat jawaban doa. Belum dapat mujizat yang kita inginkan. Jalan keluarnya belum ada. Waktu menunggu biarlah hati saudara dan hati saya itu tetap tenang. Ya, karena Yesuslah sumber pengharapan. Jangan berharap pada manusia ataupun kepandaian ataupun koneksi ataupun mungkin kekayaan harta kita. Itu enggak seberapa, enggak semuanya bisa menolong kita keluar dari jerat atau masalah. Ayo di saat-saat ini kita kembali tenangkan hati kita dan kita terus berharap. Kuatkan hati kita kembali. Pengharapan pada Yesus itu seperti jangkar. Seperti sau ya pada kapal dan kita tidak akan goyah. Juga pengharapan itu seperti visi. Kita tahu di depan kita itu siapa. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada di depan kita. Dia sudah menunggu kita. Dan kita hanya harus melewati tantangan dan badai masalah itu. Nah di akhir tahun, di ending tahun kita tenangkan gelora hati kita yang mungkin bergejolak. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebingungan. Ayo kita tenangkan. Dekat Allah saja kita akan tenang. Kita kembali kepada kasih karunia. Masuk dengan sengaja lebih lagi mencari Dia dalam hadiratnya. Pengharapan dalam Yesus itu tidak pernah kosong. Tapi pengharapan kepada Allah lain itu adalah kosong. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Beda sekali dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia tidak dapat memberikan kepuasan di dalam batin kita. Dunia, orang yang mengejar kesenangan dunia pasti dia tetap akan merasakan satu celah kekosongan dalam hatinya. Yang tidak dapat diisi oleh apapun. Hanya pengharapan kepada Yesuslah yang membuat dia menjadi tenang. Amin. Nah yang ketiga kita lihat di ayat yang ke-7 dan ke-8. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Diulang lagi. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Dengan jelas firman ini mengatakan selalu ada perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, kita itu sengaja terus membangun hubungan dengan Tuhan. Tinggal dalam kasih karunia-Nya, percayalah. Selalu ada perlindungan. Dan kita akan berjalan itu akan kuat. Selalu kuat. Kita akan melangkah. Walaupun di depan ada banyak halangan. Dia diibaratkan dalam firman ini seperti kota benteng. Gunung batu yang sangat kuat, yang tidak goyah. Yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Ketika kita itu terus bergantung pada kekuatan Allah, ya kita akan terus kuat. Karena Tuhan yang menguatkan kita dengan caranya yang ajaib. Benteng zaman dahulu itu Bapak Ibu, itu tebalnya bukan 1 meter 2 meter, tapi bisa 4 meter sampai 5 meter. Sukar sekali ditembus oleh apapun.
Ya, di sini ketika kita itu merasa aku kok nggak dilindungi, aku kok mengalami hal yang susah, mana Tuhan? Ingatkan diri kita bahwa kuasa gelap itu selalu menteror. Tapi kuasa gelap itu tidak akan bisa menjamah atau menggoyahkan kita. Dia tidak akan bisa masuk lebih dalam asal kita tidak membuka celah, asal kita itu dekat dan mengandalkan Tuhan. Percayalah, darah anak domba Allah itu yang menguatkan kita, yang melindungi kita dengan sempurna. Ada firman, jika Allah itu di pihak kita, siapa sih lawan kita? Enggak ada. Kuasa gelap itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia selalu mengintimidasi, berusaha mencuri iman kita, mengalihkan pandangan kita seperti Petrus tadi. Ya, sehingga kita goyah. Nah, kita harus tahu, kita harus kembali dekat kepada Tuhan, ingatkan diri kita bahwa hanya dekat dengan Tuhan. Karena itu dengan sengaja kita harus bangun hari-hari ini, di ending tahun ini, kita kembali untuk melekat. Mungkin kita sudah jauh, kita tidak terasa, kita harus balik kepada Tuhan pagi hari ini ya. Asal kita terus meletakkan kekuatan kepada Tuhan, iblis gak bisa jamah kita. Baik itu keluarga kita, baik itu pekerjaan, bisnis, kesehatan, dia hanya bisa mengintimidasi. Keselamatan kita, hidup kita dilindungi sepenuhnya oleh Tuhan. Ya, dia ibaratkan seperti pagar tembok berapi. Pagar tembok berapi nggak bisa ditembus oleh kuasa apapun atau badai apapun. Kan ada lagunya ya. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Badai itu bisa bergelora, badai itu bisa menerpa ke kanan, di kanan kita, di kiri, di belakang, di depan. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan jadi tenang. Ada amin Bapak Ibu? Ayo set hati kita kembali. Kita yakinkan kembali bahwa hidup kita itu dilindungi sepenuhnya oleh Tuhan Yesus kita yang penuh kasih. Nah yang keempat, yang terakhir ya di ayat yang 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah diulang lagi, tempat perlindungan kita. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Selah. Nah selesai pembacaan firman Tuhan sampai ayat yang ke-9. Di sini dikatakan percayalah kembali kepada Tuhan. Setiap waktu, hai umat. Dan saya garis bawahi, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu, unek-unek kita. Apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang keempat ialah Tuhan itu penuh kasih. Dia bagaikan sahabat dan dia mendengarkan doa saudara. Dia selalu mendengarkan apa yang kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Dia mengasihi kita, saudara dan saya itu pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak terlalu sibuk kok mendengarkan setiap anak-anaknya itu mungkin ada dalam penderitaan. Ingin berbicara kepada dia dalam doa. Seperti Hana waktu dia bergumul karena dia belum punya anak. Seperti berkomat kami, dia mengeluarkan unek-unek isi hatinya. Mungkin dia galau, mungkin dia marah, dia takut. Tuhan aku kok begini, aku kok begitu. Tuhan kenapa ya? Oke, Tuhan itu mendengarkan. Tapi percayalah ketika kita terus mengeluarkan unek-unek dalam hati dan kita ada rasa plong di dalam hati. Karena Tuhan itu mendengarkan keluh kesah kita. Tapi jangan salahkan Tuhan di endingnya. Tuhan engkau kok gak adil, engkau kok tidak menolong aku. Tuhan mana kasih karuniamu, Tuhan katanya engkau itu ajaib, katanya penuh mujizat, aku kok masih sakit. Jangan kita salahkan Tuhan, tapi endingnya adalah ucapkan syukur. Tuhan aku percaya engkau mendengarkan keluh kesahku, engkau terlalu baik bagiku Tuhan. Sampai detik ini pun kau menjaga aku. Tuhan aku mintalah kepada dia. Karena Tuhan juga berkata, jangan hanya berkeluh kesah. Tuhan itu bagaikan sahabat. Nah hari-hari ini
di akhir tahun ini mungkin ada pergumulan yang belum selesai. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Dia karena Dia sangat-sangat dekat. Kita mendekatkan diri kepada Dia. Dia akan memeluk saudara dan saya dalam kasih dan hadiratnya. Tentunya melalui Roh Kudus. Kan Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati kita. Dia itu seperti sahabat. Dan ketika kita berkata-kata, Dia pasti meresponi. Tuhan pasti menjawab doa kita. Yang tentunya yang pertama adalah jangan salahkan Tuhan. Jangan kecewa. Kalau ada saudara yang kecewa meninggalkan Tuhan mulai goyah, ayo kembali. Karena Tuhan menjawab yang pertama-tama mungkin bukan dengan suara, tapi damai sejahtera. Tapi ada ketenangan dalam batin yang melingkupi hati kita kembali. Kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan pelukan, selimut hadiratnya. Nah, dalam hal ini ketika kita berkata-kata kepada Tuhan, kita bersedih, gak apa-apa. Sampaikan itu. Tapi percayalah bahwa keluh kesah kita itu bukan terus berkeluh kesah. Kita akan bangkit kembali. Kita minta iman kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur 2025 aku akan lewati bersama denganmu. Menyongsong tahun yang baru, beri aku kekuatan yang baru. Beri aku iman dan kekuatan supaya aku melangkah dan berjalan di dalam Engkau. Dan tuntun aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, sesuai rencanamu. Nah, sebentar ini kita akan nyanyikan satu lagu yang mungkin saudara tahu. Biarkan kita mendekat kepada Dia. Karena di dalam Dia ada rasa tenang. Dan di dalam Dia itu ada iman dan kekuatan. Ayo kita set kembali hati kita. Menyongsong tahun 2026. Tahun yang baru, tahun yang luar biasa. Tahun ini tahun kemenangan dan tahun depan surga terbuka bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu ini. Thank you Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, katakan hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Mari Bapak Ibu, arahkan hati kita kepada Dia. Dekatkan hati kita kembali. Nikmati hadiratmu Yesus. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan dari awal dan inilah ungkapan hati kita kepada Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mari tenangkan hatimu. Yes, Tuhan menyertai jalan kita.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Yes Tuhan, perlindungan kami, Engkau keselamatan kami Tuhan. Keselamatanku. Mari angkat hatimu, angkat imanmu kembali. Ku ingin selalu, ini yang kami rindukan Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu naikkan ini sebagai kerinduan kita. Kami rindu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu ya Tuhan. Pagi hari ini mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara semua, kita arahkan hati kita kembali mendekat dalam kasih-Nya, dalam hadirat-Nya. Saya rasakan kasih Tuhan menjamah Anda. Oh, letakkan rasa khawatirmu, rasa takutmu kepada Dia. Bukan kepada dunia kita bergantung, bukan kepada kepandaian atau usaha-usaha kita. Tapi biarkan Tuhan intervensi hidup kita kembali. Mari dekatkan hati kita kembali kepada kasih-Nya, kembali kepada hadirat-Nya. Dia rindu untuk bersekutu dengan kita. Dia pasti berkata-kata, Dia berbicara, menguatkan kita kembali. Mungkin kita sudah ragu-ragu dengan keselamatan kita. Tuhan ada apa enggak ya? Mari kita set hati kita. Biarkan Roh Kudus yang merefresh kembali pikiran kita. Tuhan akan ingatkan bahwa kasih-Nya itu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya itu selalu menatang kita, memeluk, memegang tangan saudara dan saya. Biarkan kasih-Nya kembali melanda, melawat hati saudara, Bapak Ibu saat ini. Engkau yang ketakutan, engkau yang gentar, engkau yang masih bimbang dan ragu, engkau yang masih depresi. Biarkan itu dilepaskan oleh kuasa di dalam nama Yesus. Biar kasih Allah kembali menuntun hidup kita. Kita akan menutup tahun ini dengan hati yang penuh damai sejahtera. Biarkan damai sejahtera Allah kembali melingkupi saudara. Biarkan ketakutan itu sirna, keraguan-raguan itu sirna di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat mereka, angkat beban mereka. Ketika mereka berkeluh ke saya Tuhan, jawaban-jawaban doa itu pasti Engkau berikan Tuhan. Karena kasih-Mu itu tidak pernah berkesudahan. Pengharapan di dalam Engkau itu selalu ada. Jamah dan lawat mereka Tuhan, jamah dan lawat mereka saat ini yang berbeban berat. Mereka yang ditimpa masalah, mereka yang ada sakit penyakit dalam badannya. Dalam nama Yesus, aku tengking dalam nama Yesus setiap kelemahan badan. Setiap tubuh yang sakit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Enyah dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Disembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kesusahan, kesulitan dalam pekerjaan, dalam keuangan. Tuhan tolong pergumulan mereka Tuhan, beri jalan keluar. Percayalah di dalam Tuhan selalu ada jalan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam nama Yesus yang hubungannya rusak, pulihkan kembali. Hati mereka yang pahit, hati mereka yang kecewa, yang marah. Tuhan lingkupi mereka dengan kasih-Mu kembali. Biarkan mereka berkata kembali, Tuhan aku ingin dekat denganmu. Aku ingin dekat denganmu Tuhan karena ada rasa tenang. Mari kita nyanyikan refnya sekali lagi.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini doa kami ya Tuhan, ini doa anak-anak-Mu. Hadirat-Mu, damai sejahtera Allah menguasai pikiran dan batinmu saat ini. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, yes, itu kerinduan kami. Tu denganmu, bawa kami dekat, menikmati hadirat-Mu Yesus. Kan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sekali lagi, indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Pagi hari ini kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam hadirat Tuhan. Percayalah, jamahan Tuhan, kasih Tuhan itu melingkupi kembali hati dan jiwa kita. Tuhan yang akan puaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu. Kami selesai doa pagi ini, tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja dan bergerak dalam hidup kami. Yang sudah menerima berkat Tuhan, damai sejahteranya pagi hari ini mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. God bless.